Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, jadi kita berempat di sini akan memaparkan materi pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini dia. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Apa aja sih yang mau kita bahas? Bagaimana sih pendidikan pada masa itu? Jadi, di dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memperdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan, khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan negara Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai imam, penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin sendiri berarti khalifah yang mendapatkan petunjuk. Keempatnya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan mereka berlangsung dari tahun 632 Masehi sampai dengan 661 Masehi, yang dikenal sebagai masa keemasan Islam karena kepemimpinan mereka yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Di urutan pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama yang diangkat melalui musyawarah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan besar termasuk perang Riddah, di mana ia berhasil mengatasi pemberontakan dari suku-suku Arab yang murtad setelah wafatnya Nabi. Di masa kepemimpinannya, ia juga memulai ekspansi awal wilayah Islam. Wilayah Islam tersebut antara lain yang meliputi Arabia Tengah dan Selatan, Bahrain, perbatasan Syam, dan perbatasan Persia. Meskipun Abu Bakar memulai beberapa ekspansi, fokus utamanya adalah menyatukan kembali umat Islam dan menegakkan stabilitas dalam wilayah kekhalifahan. Perluasan besar-besaran baru terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini ya. Khalifah yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau memimpin dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang sangat tegas, adil, dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat hingga mencakup Persia, Mesir, dan wilayah Syam. Umar juga memperkenalkan berbagai reformasi dengan sistem pemerintahan termasuk pembentukan administrasi yang lebih bijak, sistem perpajakan, serta pembentukan pasukan keamanan negara. Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi akibat ditikam oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi saat sedang memimpin sholat subuh. Setelah wafatnya, beliau digantikan oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Masa pemerintahan Umar dikenal sebagai masa keemasan Islam karena banyaknya reformasi dan keberhasilan yang dicapai, baik di bidang spiritual, politik, maupun sosial. Khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memimpin pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Utsman dikenal karena jasanya dalam mengumpulkan dan menyeragamkan Al-Quran dalam satu mushaf yang baik untuk menghindari perbedaan bacaan di berbagai wilayah yang luas. Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai oleh ketidakpuasan sosial dan politik yang timbul akibat tuduhan nepotisme dan pengangkatan kerabatnya pada posisi-posisi penting yang akhirnya berujung pada pembunuhannya. Khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memimpin pada tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Ali merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW yang menjabat sebagai khalifah keempat setelah terbunuhnya Utsman. Masa pemerintahannya dipenuhi dengan konflik internal, termasuk Perang Jamal dan Perang
Al-Sifin yang melibatkan perselisihan di kalangan umat Islam sendiri. Kepemimpinan Ali menandai awal dari perpecahan besar dalam kalangan umat Islam yang kemudian terpecah menjadi perbedaan antara kelompok Sunni dan Syiah. Selanjutnya mengenai visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, dan sasaran pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, visi pendidikan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, visi pendidikan masih sama dengan visi pendidikan pada zaman Rasulullah SAW. Para khalifah yang menjadi penerus kepemimpinan Islam senantiasa mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam segala aspek, termasuk dalam visi pendidikan. Visi tersebut adalah unggul dalam bidang keagamaan sebagai landasan membangun kehidupan umat. Visi ini mengutamakan penanaman nilai-nilai keagamaan yang kokoh sebagai dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan syariat Islam. Dengan visi ini diharapkan pendidikan mampu mencetak individu dan komunitas yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam yang dapat menjalankannya dengan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kurikulum pendidikan tidak hanya berfokus pada pendidikan keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai bidang kehidupan. Seperti yang pertama, pendidikan keagamaan. Materi yang diajarkan meliputi Al-Quran, hadis, hukum Islam, dan akhlak mulia. Para peserta didik diajarkan untuk memahami dan menghafal Al-Quran serta mempraktikkan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ketatanegaraan. Pendidikan juga mencakup pengajaran mengenai tata kelola pemerintah dan administrasi negara. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami konsep kepemimpinan Islam yang adil dan bijaksana. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Masyarakat diajarkan pentingnya menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pengajaran ini bertujuan untuk mempersiapkan individu yang siap membela agama dan tanah air dari ancaman luar. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Pendidikan menanamkan nilai-nilai sosial seperti keadilan, kepedulian terhadap sesama, dan semangat gotong royong untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Yang keempat itu ada tenaga pendidikan, di mana yang menjadi pendidik pada zaman Khulafaur Rasyidin di antara lain ada Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Siti Aisyah, Anas bin Malik, Zaid ibnu Sabil, dan ada Abu Zafar Al-Ghifari. Yang kelima itu ada metode dan pendekatan pembelajaran, di mana metode ini menggunakan pembelajaran dalam bentuk sebuah halaqah. Yang keenam itu ada pusat-pusat lembaga pendidikan. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin, pusat-pusat pendidikan bukan hanya tempat di Mekah ataupun di Madinah, melainkan juga sudah tersebar di berbagai daerah Islam lainnya. Yang ketujuh itu ada pembiayaan dan fasilitas pendidikan. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin sebagian besar waktu banyak digunakan untuk melakukan konsolidasi ke dalam hati, memantapkan komitmen sebagai umat Islam kepada ajaran Islam, menghadapkan berbagai pemberontakan serta memperluas wilayah dakwah Islam lainnya. Yang terakhir, kedelapan itu ada evaluasi dan lulusan pendidikan, di mana kegiatan evaluasi pendidikan ini masih berlangsung secara lisan dan perbuatan, yaitu bahwa kemampuan seseorang dalam menguasai bahan pembelajaran dilihat pada kemampuannya untuk mengemukakan, mengajarkan, dan mengamalkan ajaran tersebut. Adapun tujuan pendidikan pada masa itu ialah untuk melahirkan umat-umat yang berkomitmen tulus ataupun kukuh terhadap pelaksanaan ajaran Islam sebagai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.